Bayangkan sebuah kapal kayu yang gagah, berlayar membelah samudra luas yang tak bertepi. Di bawah langit biru yang cerah, ia tampak begitu perkasa, menari-nari di atas riak gelombang kecil yang membelai lambungnya. Di sekelilingnya, air laut yang asin dan dingin memenuhi cakrawala, namun kapal itu tetap mengapung dengan anggunnya. Ia tidak takut pada kedalaman, ia tidak gentar pada luasnya air yang mengebungnya dari segala sisi. Inilah awal dari perjalanan kita, sebuah analogi sederhana tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan di tengah tantangan yang ada. Selamat datang di sebuah perenungan tentang kekuatan batin dan ketangguhan jiwa. Namun, dunia nyata tidak selalu menawarkan cuaca yang cerah dan angin yang tenang seperti itu. Seringkali kita mendapati diri kita berada di tengah keramaian kota yang bising, terjebak dalam rutinitas yang seolah tidak ada habisnya. Wajah-wajah lelah berlalu lalang, membawa beban pikiran masing-masing di balik langkah kaki yang terburu-buru. Tekanan pekerjaan, ekspektasi keluarga, dan ambisi pribadi seringkali membuat kita merasa seperti sedang memikul beban seluruh dunia. Kita semua adalah nahkoda bagi hidup kita sendiri, mencoba menyeimbangkan arah di tengah arus informasi dan tuntutan sosial yang kian deras. Disinilah rasa lelah itu mulai menyelinap pelan ke dalam pikiran kita. Di sebuah sudut ruangan yang tenang, seorang individu duduk terdiam, sambil menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Guratan kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena beban mental yang menumpuk sekian lama. Dia merepresentasikan kita semua saat berada di titik jenuh, saat setiap hembusan napas terasa lebih berat dari biasanya. Namun ada sesuatu yang menarik dalam diamnya, sebuah keinginan kecil untuk tetap bertahan, meskipun badai batin sedang mengamuk. Dia menyadari bahwa merasa capek adalah respon alami tubuh dan jiwa terhadap perjuangan yang dilakukan setiap hari. Capek itu wajar. Ia adalah sinyal bahwa kita telah berjuang dengan sungguh-sungguh. Masalah mulai muncul ketika air di luar sana mulai terasa seperti ancaman yang nyata dan menakutkan bagi kita. Satu demi satu kesulitan datang menghampiri, layaknya ombak yang mulai meninggi dan menghantam dinding kapal kita dengan kerasnya. Kegagalan kecil, kritikan orang lain, atau bahkan keraguan pada diri sendiri mulai terasa seperti air yang mencoba merembes masuk. Kita mulai merasa cemas, bertanya-tanya apakah pertahanan kita akan cukup kuat untuk menahan semua tekanan ini. Seringkali kita lupa bahwa air di sekeliling kapal bukanlah penyebab kapal itu akan tenggelam ke dasar laut. Selama air itu tetap berada di luar, kapal kita akan tetap berada di permukaan dan terus melaju menuju tujuannya. Pemicu konflik yang sesungguhnya terjadi ketika kita membiarkan air tersebut mulai masuk ke dalam retakan-retakan kecil di jiwa kita. Saat kita membiarkan kata-kata menyakitkan orang lain meresap ke dalam hati, atau membiarkan ketakutan akan masa depan melumpuhkan tindakan kita hari ini. Itulah saat di mana kapal kita mulai terasa berat, karena beban itu kini ada di dalam, bukan lagi di luar. Kita mulai merasa tenggelam dalam emosi kita sendiri, merasa tercekik oleh keadaan yang sebenarnya bisa kita kelola. Ingatlah, air yang masuk ke dalam kabin adalah air yang akan menarikmu ke bawah, bukan air yang menopangmu di atas. Konflik batin ini seringkali lebih merusak daripada masalah fisik yang kita hadapi secara langsung. Dialog internal kita berubah menjadi medan pertempuran yang melelahkan antara keinginan untuk maju dan godaan untuk berhenti sekarang juga. Apakah aku cukup baik? Atau mungkin mereka benar, aku tidak akan berhasil. Adalah suara-suara sumbang yang memenuhi ruang pikiran. Tekanan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya tantangan hidup yang datang tanpa henti setiap harinya. Kita merasa terjepit di antara keinginan untuk tetap kuat dan kenyataan bahwa energi kita mulai terkuras habis. Inilah saat-saat krusial di mana batas antara kelelahan yang sehat dan keputusasaan yang berbahaya mulai menjadi sangat tipis sekali. Kita sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan arah hidup kita selanjutnya.
Lalu badai itu benar-benar datang dengan segala kemarahan dan kekuatannya yang luar biasa besar. Awan hitam pekat menutupi seluruh langit. Petir menyambar-nyambar dengan suara menggelegar yang memekakkan telinga siapapun. Ombak raksasa setinggi gedung bertingkat mulai menghantam kapal kita tanpa ampun, membuat segalanya terguncang hebat. Ini adalah titik klimaks dalam perjalanan hidupmu, saat masalah datang bertubi-tubi tanpa memberikanmu jeda untuk bernafas sedikit pun. Kamu merasa seolah-olah kapalmu akan hancur berkeping-keping dan kamu akan tertelan oleh kegelapan samudra yang dingin. Disinilah pilihan sesungguhnya diuji. Apakah kamu akan membiarkan pintu kapal terbuka atau menutupnya rapat-rapat? Dalam guncangan yang luar biasa itu, kamu melihat air mulai membanjiri lantai kapalmu dengan sangat cepatnya. Kamu merasa panik, takut, dan ingin segera menyerah saja pada keadaan yang seolah tidak memihakmu ini. Menyerah memang terasa sangat mudah, seperti membiarkan diri terbawa arus dan berhenti melawan semua beban yang ada. Tapi di tengah kekacauan itu, sebuah kesadaran muncul bahwa kamu masih memiliki kendali atas apa yang ada di dalam dirimu. Kamu bisa memilih untuk mengambil ember dan mulai membuang air itu keluar, atau hanya duduk diam dan membiarkannya menenggelamkanmu. Pilihan untuk menyerah atau berjuang kini berada sepenuhnya di tanganmu sendiri, di tengah amukan badai yang dahsyat. Tiba-tiba, kamu berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantung yang berpacu sangat kencang. Kamu menyadari bahwa badai di luar sana bukanlah musuhmu yang sebenarnya, melainkan ketakutan yang kamu biarkan bersemayam di dalam hati. Dengan penuh tekad, kamu mulai menutup setiap lubang, mengencangkan setiap baut, dan membuang setiap tetes air yang sempat masuk. Kamu memutuskan bahwa meskipun di luar sana sangat kacau, di dalam kapalmu harus tetap kering dan tenang bagaimanapun caranya. Inilah momen transformasi, di mana kamu berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi tuan atas jiwamu sendiri. Kekuatan sesungguhnya bukanlah tentang menghentikan badai, tapi tentang menjaga kapal agar tidak bocor. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, kamu memegang kemudi dengan sangat erat dan mengarahkan moncong kapal menembus ombak yang paling tinggi. Kamu tidak lagi lari dari badai, tapi kamu menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang sudah terkunci rapat dari keputusasaan. Setiap hantaman ombak kini tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan seperti ujian untuk membuktikan seberapa kuat pondasi yang telah kamu bangun. Kamu berteriak pada badai bahwa kamu tidak akan tenggelam hari ini, karena kamu telah memilih untuk tidak menyerah pada rasa lelahmu. Di titik inilah kekuatan batinmu memuncak dan mulai memancarkan cahaya yang mengusir sedikit demi sedikit kegelapan di sekitarmu. Kamu adalah nahkoda yang tak terpatahkan. Perlahan tapi pasti, langit yang tadinya hitam pekat mulai menunjukkan semburat warna cahaya yang memberikan harapan baru. Angin kencang mulai mereda, digantikan oleh sepoi-sepoi angin laut yang menenangkan jiwa yang baru saja bertempur hebat. Kapalmu, meski tampak sedikit lecet dan basah di bagian luar, tetap utuh dan mengapung dengan sangat stabilnya di atas air. Kamu telah melewati fase tersulit, dan kamu menyadari bahwa kamu masih berdiri di sana, lebih kuat dari sebelumnya. Air yang tadinya tampak begitu mengancam, kini kembali menjadi penopang yang membawamu maju ke depan. Penyelesaian masalah bukanlah tentang hilangnya masalah, tapi tentang bagaimana kita tetap berdiri tegak melewatinya dengan penuh keberanian. Kini kamu melihat ke belakang, pada jejak ombak yang telah kamu lalui dengan penuh perjuangan dan air mata yang sempat tumpah. Kamu belajar bahwa capek yang kamu rasakan kemarin adalah investasi untuk kekuatan yang kamu miliki pada hari ini. Tanpa air yang mengepung, kapal tidak akan pernah bisa berlayar. Dan tanpa tantangan, jiwa tidak akan pernah bisa bertumbuh dewasa. Kamu mulai memahami filosofi mendalam bahwa dunia boleh saja penuh dengan kesulitan. Namun itu bukan alasan untuk membiarkannya merusak kedamaian batinmu. Kapalmu sekarang jauh lebih tangguh,
karena kamu tahu bagaimana cara menjaga agar air tetap berada di tempatnya, yaitu di luar. Pengalaman ini telah memberikanmu hikmah yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Kapalmu kini melaju menuju cakrawala yang indah, di mana masa depan yang lebih cerah sedang menantimu dengan tangan terbuka. Kamu tidak lagi takut jika suatu saat badai akan datang kembali menghampiri perjalanannya, karena kamu sudah tahu rahasia untuk tetap selamat. Kamu membawa kebijaksanaan baru dalam setiap mil laut yang kamu tempuh, mulai dari sekarang hingga seterusnya. Merasa lelah adalah bagian dari perjalanan, sebuah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang sangat berharga dan berharga. Setiap kali rasa ingin menyerah itu muncul, kamu hanya perlu ingat untuk menjaga hatimu agar tetap kedap terhadap air yang menyesatkan. Perjalananmu masih panjang, dan kamu siap untuk menikmati setiap detiknya dengan penuh rasa syukur. Ingatlah pesan ini baik-baik. Capek itu wajar, tapi menyerah itu adalah sebuah pilihan yang bisa kamu tolak setiap harinya. Jangan biarkan kebisingan dunia di luar sana menenggelamkan suara kecil namun kuat yang ada di dalam hatimu yang paling dalam. Kapalmu tidak akan pernah tenggelam hanya karena air di sekitarnya sangat banyak. Ia hanya akan tenggelam jika kamu membiarkan air itu masuk ke dalamnya. Jaga pikiranmu, jaga hatimu, dan tetaplah fokus pada tujuan akhir yang ingin kamu capai, meskipun jalanan terasa sangat terjal. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, dan kamu memiliki kemampuan untuk melewati badai apapun yang datang. Jadilah nahkoda yang bijak bagi hidupmu sendiri, karena masa depanmu layak untuk diperjuangkan. Terima kasih telah menemani perjalanan singkat ini untuk merenungkan makna ketangguhan dan pilihan dalam hidup kita. Jika video ini memberikanmu sedikit kekuatan hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berjuang di telah badai. Tuliskan di kolom komentar apa badai yang sedang kamu hadapi dan bagaimana kamu memilih untuk tetap kuat melewatinya. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam video-video inspiratif berikutnya yang akan datang. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, tetaplah berlayar, tetaplah kuat, dan jangan pernah biarkan air itu masuk ke dalam kapal jiwamu. Salam hangat untukmu semua.